Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, karunia, kasih sayangnya. Seperti biasa kita belajar bersama lagi di Wahana ini untuk kita terus membuka pikiran dan membuka hati, dan alhamdulillah kita selalu beristiqomah. Udah berapa puluh pertemuan ya yang kita lakukan, dan semoga semua pertemuan-pertemuan itu menambah wawasan, pengetahuan, dan yang terpenting adalah bagaimana pengetahuan itu teraplikasi dalam laku, dan yang paling terpenting adalah selalu meningkatkan value atau nilai, dan yang paling penting adalah bagaimana kita terus-menerus bertumbuh dalam kesadaran. Oke, teman-teman, ibu dan bapak, karena kita rangkaian dari apa yang sudah kita bahas kemarin ya, dalam konteks dimana mendalami lah ya, ini mungkin persiapan karena kan puasa udah kita bahas ulang-ulang gitu, dan mudah-mudahan dengan mengulang-ulang ini gak bosen gitu, karena setiap pengulangan itu kita bisa mendapatkan perspektif yang lebih dalam, perspektif yang lebih luas gitu ya, dan yang terpenting adalah kualitasnya lebih membaik lah gitu intinya. Oke, kita bicara dulu sedikit dari yang kemarin ya, supaya bisa lebih memahami dulu. Jadi saya mau menggambarkan dulu sesuatu, ibu dan bapak, untuk kita bisa memahami bahwa puasa itu kan kita udah bahas ya, bukan hanya selebrasi gitu ya, bukan hanya masuk bulan Ramadan gitu terus satu bulan itu gitu kan, bukan hanya itu kan. Kita udah sangat banyak lah mengulang-ulang hal itu gitu. Nah, cuman saya mau membagi dalam beberapa perspektif yang insya Allah ini nanti semuanya ada rangkaian gitu ya. Oke, seperti biasa saya izin pakai coret-coret supaya visualnya bisa dilihat dan kita bisa flow dengan gambaran-gambaran yang bisa mudah gitu. Baik, kita bicara dalam konteks yang namanya ada diri gitu ya. Kita ngomongin tentang diri dan alam dulu gitu, supaya kita melihatnya, sudut pandangnya luas gitu. Kita tahu bahwa kenapa sih kalau dalam perspektif Quran itu selalu dikaitkan dengan rahmatan lil alamin gitu. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita ini satu kesatuan yang tidak terpisah gitu. Jadi saya mau membagi dulu dalam wilayah begini, misalkan gitu ya. Kalau kita bicara dalam konteks tiga perspektif sama sisi yang sering kita bahas, bahwa ada di atas itu kan disebut metakosmos gitu ya. Meta itu digambarkan sebagai God atau Allah itu sendiri gitu, dimana membagi dua, satu ke kiri satu ke kanan, menjadi mikro gitu ya, dan menjadi makro gitu. Jadi kesemestaan ini ada mikrokosmos dan makrokosmos. Nah, mikro akan berkaitan sama diri, makro itu akan sangat berkaitan sama alam gitu. Nah, jadi jangan sampai kita nggak sadar bahwa kita ini satu kesatuan yang nggak terpisah kan sebetulnya. Kita tuh kalau pakai bahasanya tauhid gitu ya. Tauhid itu kan ilmu keesaan gitu. Esa itu adalah penyatuan, menyatu. Ya, makanya nanti lawan dari penyatuan itu adalah keterpisahan. Gitu. Makanya semakin terpisah, nah semakin kita tidak tauhid. Makanya jangan lupa rahmatan lil alamin gitu. Nah, artinya kalau sering kita dengar kata-kata habluminallah, checklist, habluminanas, checklist, tapi ini yang rada-rada suka dilupakan tuh adalah habluminal alam gitu. Ini juga jangan lupa, kita datang ke sini juga kalau dalam perspektif Jawa itu hayuning memayu bawono gitu, bahwa kita datang ke bumi untuk mempercantik yang udah indah, untuk memperindah yang udah cantik, jangan merusak gitu. Jadi jangan sampai sholat rajin tapi buang sampah sembarangan juga rajin, lupa untuk ngurus alam gitu misalnya. Sehingga ini jadi satu perspektif yang satu kesatuan yang tidak bisa terpisah gitu. Nah, yang menarik nanti kita akan kaitkan ini dalam ada dua ya. Kita akan bicara ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Di situ ada kata-kata siam dan nawaitu saum. Kita udah bahas ulang itu ya. Tapi saya pengen ngelihatnya dalam hal yang lebih dalam gitu. Supaya
kita tidak hanya menjalankan ritual. Dan ini nanti kita akan berbicara ada dua juga. Ada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Itu nanti berbicara dengan identitas. Tapi saum itu berbicara kepada value, nilai. Ingat ya, identitas itu adalah orangnya, value itu adalah manusianya. Agama itu identitas, akhlak itu value-nya. Ya, jadi jangan sampai beragama tapi tidak berakhlak gitu. Dan agama itu adalah jembatan menuju value. Nah, kalau value-nya udah oke, menjadi manusia itu berarti selaras dengan 3 poin ini gitu, teman-teman ibu bapak. Ya, jadi kata kuncinya itu selaras atau yang disebut harmoni. Maka hidup itu adalah harmonisasi. Gitu ya, hidup ini semuanya adalah kalibrasi untuk selalu harmoni gitu. Makanya keharmonian ini nanti puncaknya adalah ketenangan, tenang, damai, bahagia gitu. Ya, jadi jangan sampai beragama tapi nggak tenang, puasa tapi nggak damai, Idul Fitri tapi nggak happy gitu, gitu ya. Sehingga jembatan menuju harmoni ini adalah caranya, gitu ya, atau apapun lah konteksnya, itu yang disebut nanti yang namanya agama atau ageman. Kalau dalam bahasa Jawa itu ageman itu kan pakaian aja gitu. Ya jangan sampai pakaiannya takwa, tapi yang menggunakan pakaiannya nggak takwa. Gitu, karena kalau agemannya bagus, pakaiannya bagus, tapi yang memakainya nggak bagus, ya tetap ya, impact itu bukan pada pakaiannya, tapi impact itu adalah pada siapa yang menjadi value-nya. Ya makanya antara pakaian dan yang memakai kan nggak bisa lepas gitu. Dimana dalam wilayah sosial nggak bisa, kita tidak menggunakan pakaian tuh nggak bisa. Nah, jadi kalau kita udah mulai menyadari bahwa yang kita lihat itu pakaian, tetapi value-nya itu adalah isi dari pakaiannya, kita jadikan agama ini sebagai ageman untuk menjadi manusia sejati gitu. Jadi jangan sampai beragama tapi tidak menjunjung tinggi kemanusiaan. Ya sehingga kalau kita bicara dalam konteks ini, ya jangan sampai justru malah kita rajin puasa tapi justru malah menghijab atau menutup kemanusiaan kita gitu. Ya itu saya rasa poin yang sangat-sangat penting sekali untuk kita esensialkan. Nah, sekarang yang menarik adalah, kan kalau kita bicara ya, di Quran itu selalu kalimat puasa itu menjadi sesuatu hal yang salah satu indikator parameter utama yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman gitu. Jadi ayatnya itu kan selalu bilang, ya ayyuhalladzina amanu. Ya hai orang-orang yang beriman. Nah, berarti kan di situ ada kata-kata iman, dan iman ini pasti berkaitan sama diri gitu. Nah, diri kita bagian keimanan itu nanti ada memiliki beberapa layer, supaya nanti kita mengerti. Kita udah pernah bahas ya tentang essential self, bahwa diri kita ini kan lapisannya banyak gitu teman-teman. Jadi kalau mau pakai bahasa yang kemarin, aku 4, aku 3, aku 2 gitu ya. Tapi sekarang saya mau balik dari bawah ke atas supaya nanti kita bisa mulai lebih gampang untuk menyadari gitu. Ya, jadi ini pemanasan dulu supaya kita bicara dari mikro dan makro supaya nanti menuju metanya tuh enak gitu. Makanya kan menuju meta ini kan menuju Allah ini sebetulnya adalah kembali kepada fitrahmu. Ya, jangan lupa kita ini fitrah yang sudah terpapar oleh program-program hidup gitu, kehidupan. Gitu ya. Jadi sehingga kita ini manusia yang sudah tercover keorangan-keorangan identitas. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara ya, nih ini gambarannya begini. Manusia itu adalah esensi kita. Tetapi karena kita ini punya layer, maka si kemanusiaan kita ini di-cover oleh yang namanya identitas. Inilah nanti yang disebut orang. Ya. Sehingga ketika identitasnya makin banyak, makin gede, makin kita mengikat kepada identitas, intinya ginilah gampangannya gitu ya, kita banyak keluar gitu, banyak mengasosiasikan bahasanya, sehingga lama-lama si kemanusiaannya itu jadi ketutup gitu teman-teman. Ya sehingga lama-lama akhirnya jadi ketutup aja, nggak kelihatan lagi gitu. Sehingga ketika keidentitasan ini yang ingin kita genggam, keorangan ini yang ingin kita genggam selalu dipegang, maka muncullah yang namanya bahasa yang disebut ego gitu. Ego itu aku kecil. Jadi ego dalam bahasa Latin artinya aku kecil. Manusia itu aku besar, gampangannya begitu ya. Gitu. Jadi si aku kecil ini aku 3 lah gitu.
ya supaya nggak pusing. Tapi saya rasa dengan analogi-analogi ini mudah-mudahan justru lebih mempermudah gitu. Nah, artinya contoh nih ya, kita semua terlahir itu tanpa identitas. Ya, kita terlahir itu pasti datang ketemu sperma sama ovum. Sperma tuh nggak punya agama gitu. Dia beragama ketika terlahir dalam community tertentu. Gitu ya. Jadi kalau kita ada di community yang orang tua kita Islam, ya biasanya otomatis langsung masuk program yang namanya Islam. Gitu. Teman-teman yang lahir di Vatikan masuk ke program yang namanya Katolik gitu misalnya. Ya. Jadi program-program ini justru bisa menutupi, menghijab atau mengcover. Makanya orang kafir itu kan bukan orang yang bukan agamanya Islam, bukan. Orang yang tertutup kemanusiaannya gara-gara mengedepankan aku kecilnya, egonya gitu. Jadi aku kecil ini bisa apa? Nama, jabatan, agama, status sosial. Semua deh. Yang berkaitan dengan apa? Yang namanya identitas gitu. Sip ya? Makanya ini semua dibalut sama yang paling luarnya disebut yang namanya jasad gitu. Nah, si identity ini, atau orang ini, atau ego ini adalah wadahnya namanya jiwa gitu. Makanya ada jasad, ada jiwa. Kemanusiaan ini adalah esensi. Mungkin kalau boleh pakai bahasa gampangnya, ini adalah keruhanian kita gitu. Makanya yang pernah kita bahas, kita ini adalah ruh yang sedang belajar di sini. Menggunakan jasad ini gitu. Dalam perspektif yang kita bahas ya, dalam perspektif tasawuf gitu misalnya. Gitu ya. Nah, artinya kalau kita mulai bisa melampaui jasmaniah ke jiwa, jiwa ke ruhani, berarti kita mulai bisa tembus pandang untuk melihat bahwa, oh iya ya, yang aku lihat itu ternyata bukan hanya jasad, tetapi dia memiliki jiwa dan juga sumbernya adalah ruh itu sendiri. Dimana ya ruh ini semua percikan dari Allah itu sendiri kan, kalau dalam di 32 ayat 9 gitu. Nah, jadi siapapun orang yang sudah bisa menembus pandang dari pandangan fisik menuju kepada non-fisik, menuju kepada esensi, maka semakin dalam dia melihat sesuatu, semakin dia akan masuk kepada ranah yang namanya tauhid gitu. Artinya, semakin less konflik. Semakin konfliknya berkurang. Karena nanti sebentar lagi kita akan ngerti. Gitu ya. Jadi kalau sekarang kita bicara puasa hanya urusan gak makan gak minum, ya berarti yang diurus itu hanyalah jasad gitu. Makanya gak makan gak minum diulang-ulang tapi jiwanya gak berubah, pasti perilakunya gak berubah. Makanya berapapun Ramadan yang dilakukan, tetap aja korupsi misalnya. Berapapun Ramadan yang dilakukan, tetap aja misalnya julid gitu, atau pelit gitu. Karena kenapa? Fokusnya hanya pada konteks yang namanya luar gitu. Gitu ya. Nah, di persiapan kita hari ini, di perspektif yang lebih dalam, kita akan melihat ini dalam wilayah yang keseluruhan. Atau yang disebut dengan yang namanya holistik. Atau dalam bahasa Quran disebut kafah gitu. Jadi bukan hanya dalam konteks syariat, thorikoh jiwanya oke, hakikat ruhaninya juga oke gitu. Jadi kita jadi satu kesatuan. Ya, kalau ini nggak bertumbuh dan nggak lengkap, wah, chaos pasti terjadi gitu. Ya, jadi sekarang konflik, menjelekan, susah toleransi misalnya, merendahkan, itu karena kita melihatnya sepotong gitu. Karena kita hanya melihat dalam perspektif ya yang kelihatannya aja. Lupa bahwa setiap orang punya jiwa, kita bisa melihat wajah orang, tapi kita tidak bisa melihat perasaannya. Kita bisa mendengar suaranya, tapi kita tidak bisa mendengar emosinya atau pikirannya, gitu. Maka nanti saya akan bagi dua, ada yang tertampak secara fisik, ada yang tidak tertampak secara non-fisik. Fisik disebut zohir, non-fisik disebut batin, gitu. Makanya surat 57 ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir maupun yang batin. Nah, semakin membatin, itu namanya semakin dalam tanda petik menuju kepada kegoiban gitu. Jadi goib itu adalah sesuatu yang batin. Makanya nanti kita ngerti bahwa kenapa ciri orang yang takwa di Al-Baqarah awal itu yu'minuna bil goib. Orang yang beriman kepada yang goib artinya apa? Yang memiliki concern kepada sesuatu yang tidak hanya tampak dalam urusan fisik gitu.
Sementara kalau kita ngelihat orang fisiknya aja udah kita nggak suka, kita langsung ngejudge bahwa orang ini nggak benar, salah dan seterusnya. Tapi kita kurang berhati-hati bahwa orang ini nggak cuma hanya tampakan fisik loh, tapi dia punya jiwa, dan lebih dalam lagi, ternyata sumbernya dia sama sumbernya saya sama gitu. Maka salah satu ciri-ciri orang yang sudah melampaui ya fisik menuju non fisik itu biasanya agak kurang menilai gitu, less judgment gitu. Saat kita less judgment berarti kita berhati-hati terhadap pandangan fisik. Kenapa? Pandangan fisik adalah pandangan yang sangat fragile. Fragile itu artinya rapuh dalam tanda petik ya. Jadi kalau kita cuma ngelihat fisiknya itu sangat rapuh gitu. Makanya jangan tertipu dengan fisikal karena itu rapuh. Sehingga kita penting banget untuk melihat segala sesuatu tuh holistik dari mulai luar, tengah, ke dalam gitu. Nah, nanti kita ngerti bulan Ramadan adalah tempat di mana kita berkontemplasi supaya kita bisa dari posisi luar ke tengah terus bisa ke dalam. Ya, makanya bulan Ramadan itu kalau boleh saya artikan secara mudah, bulan kontemplasi sebetulnya. Bulan untuk hening, bulan untuk tenang, bulan untuk kita nggak terlalu sibuk, sehingga kita punya banyak waktu untuk memperhatikan yang tidak terlihat. Bukan sibuk dengan yang tidak terlihat gitu. Makanya tubuh fisik dilaparin, supaya apa? Supaya kamu tuh concernnya sama diri kamu sendiri gitu. Teman-teman, ibu bapak kalau lagi lapar ya kayaknya rada-rada jarang mikirin orang ya. Kan dirinya aja lapar gitu. Secara alamiah dipanggil untuk kesendiri lagi, ke dalam lagi, kesendiri lagi, ke dalam lagi gitu. Gitu ya, makanya ketika kita lapar dan haus gitu misalnya, itu sebetulnya lagi mau apa sih? Lagi mau bahwa utamakanlah ke dalam dirimu. Itu supaya kamu adalah menjadi sesuatu yang paling penting untuk kamu lakukan yang namanya observasi gitu. Gitu ya, makanya orang lapar tuh biasanya emosinya naik gitu. Ya, jadi hati-hati nih sama orang lapar, itu biasanya senggol bacok gitu. Ya, berarti dia punya kepekaan tersendiri, kepekaan yang mendalam tentang dirinya. Gitu. Nah, makanya melaparkan diri itu penting. Nah, saya mau mengambil perspektif dari pembahasan Ibnu Arabi misalnya. Kan semakin dalam ini semakin mengallah gitu ya kira-kira. Ya, kalau di 2275 Allah mengutus utusannya itu yang disebut malaikat dan manusia gitu. Malakut itu artinya sikap tunduk patuh gitu. Sikap tunduk patuh. Nah, ini salah satu pemahaman ya dari Ibnu Arabi itu gini. Malaikat itu nggak punya ego dan tidak makan dan minum. Artinya sesaat kita melepaskan makan dan minum dan melepaskan ego, kita lagi masuk kepada tahapan malakut gitu, teman-teman, ibu bapak. Maka kalau udah masuk ke tahapan malakut, salah satu sifat Allah adalah nggak ngantuk, nggak tidur, nggak makan, nggak minum. Nanti kita mengallah gitu intinya. Ya, jadi sebetulnya ini lagi mau dalam konteks yang namanya upafasa. Ingat ya, upafasa itu diam beserta Tuhan, mendekat beserta Tuhan, dalam tanda petik, melakukan sifat-sifatnya dalam tanda petik ya. Jadi begitu kita mengurangi aktiviti fisik, aktiviti jiwa, yang hadir hanyalah dia gitu. Ya, jadi ini penting nih kita melihat ini dalam perspektif yang luas gitu. Ya, dan kita udah bahas ya bahwa bulan Ramadan itu 1 bulan. Tapi Ramadan itu 12 bulan gitu. Jadi tidak ada detik pun dalam hidup kita ini yang tidak Ramadan sebenarnya. Cuman perayaan barengnya itu nanti 1 Maret nih, 1 Ramadan dalam konteks kalender gitu. Nah, yang menarik adalah jangan terjebak hanya dalam 1 bulan untuk meramadankan diri, tapi sisanya justru malah kembali ke habit lama gitu. Gitu ya. Justru dengan Ramadan itu kan membakar ya. Membakar semua kepalsuan-kepalsuan, program-program supaya kamu beneran kembali ke default pabrik gitu. Factory setting. Factory setting itu apa? Fitrah. Factory setting itu apa? Welas asih. Factory setting itu apa? Kasih sayang. Karena marah itu program. Teman-teman yang sering menggunakan program marah dalam keseharian, maka ahli marah gitu. Ingat ya, marah itu diajarin. Benci itu dibiasakan. Mengeluh itu habits gitu.
Ya, sehingga kalau kita mulai menyadari bahwa program-program yang kita pakai tiap saat itu adalah program bukan bawaan, itu kita akan ahli dengan program yang diulang-ulang. We are what we repeat, kan rumusnya begitu. Kita adalah sesuatu yang diulang-ulang gitu. Ya, nah jadi kalau we are what we repeat, penting sekali melakukan repetisi yang jarang kita ulang. Nah itulah kalau pakai bahasanya Joe Dispenza itu adalah breaking all habits gitu. Jadi kita beneran melepaskan habits lama. Karena membaru itu sebetulnya katanya membaru, tetapi sebetulnya intinya adalah menjadi kembali original gitu. Original kita tuh hanya welas asih loh. Tapi karena udah banyak kebencian, welas asihnya ketutup. Jadi ngelihat apapun kalau itu hal yang membuat kita benci, jadi benci aja gitu. Ya, jadi factory reset setting atau bawaan pabrik kita tuh sebetulnya tenang, damai, bahagia, gitulah intinya. Jadi kalau mau pakai bahasa gampang, kita semua ini adalah ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang tertutup oleh banyak keinginan program keinginan. Maka begitu keinginan atau ekspektasi mulai muncul, baru kita mulai bicara bahwa hidup ini adalah penuh dengan masalah. Karena masalah sejatinya adalah ekspektasi yang tidak terwujud. Dan kita selalu berharap yang terjadi adalah ekspektasiku dan keinginanku. Jadi kalau mau pakai bahasa gampang, kamu adalah kebahagiaan yang tertutup oleh ego. Maka kalau mau bahagia jangan dicari, egonya lepasin, pasti bahagia. Karena bahagia tanpa dicari, kamu tuh udah bahagia sebetulnya. Cuman ketutup oleh banyak keinginan. Jadi saat keinginan atau ego itu direduksi, bahagia muncul gitu. Ya, jadi nggak perlu dicari sebetulnya. Ya, dalam perspektif ini, you are happiness. Kamu adalah bahagia itu sendiri sebetulnya. Tetapi kebahagiaan direduksi dan tertutup oleh apa? Nah, oleh program. Program itu nanti salah satunya apa? Keharusan misalnya. Ah, udah aja. Kalau orang hidupnya banyak harusnya, berarti dia termakan oleh program. Nah, keharusan ini nanti menjadi sebuah program aja intinya. Sip ya, jadi kalau mau pakai bahasa lagi lebih gampang, kita adalah fitrah yang tercover oleh yang namanya program. Sehingga fitrah adalah asli, kita terpalsukan oleh program. Nanti ini disebut ilusi gitu. Jadi kita hidup dalam ilusi biasanya, angan-angan, keinginan. Bukan nggak boleh punya keinginan, bukan. Tetapi sadarilah bahwa apapun yang diinginkan, yang akan terjadi itu semuanya cuma satu. Kenyataan hidup atau yang disebut dengan yang namanya realitas. Jadi secara tidak langsung, Ramadan mengajarkan kita membakar semua program ilusi, hanya mampu dan hanya bisa dan hanya bersimpuh kepada realitas hidup. Selesai. Artinya apa? Ramadan mengajarkan kita untuk banyak melepaskan penolakan-penolakan. Denial gitu. Maka orang yang banyak nolak hidupnya, meskipun udah puasa bertahun-tahun, nggak ngaruh. Kenapa? Karena dia puasanya hanya dalam wilayah apa? Hanya dalam wilayah nggak makan, nggak minum gitu. Ya, teman-teman, ibu bapak ya. Jadi ini akan panjang gitu ya, seperti biasa. Tapi ya mudah-mudahan step by step yang kita pelajari bukan hanya jadi tahu, tapi yuk kita aplikasikan gitu. Nah, sekarang kita analisa dulu makro, mikro, metanya. Ya, pelan-pelan ya teman-teman ya, supaya kita makin ngerti, oh kenapa ya ternyata hidup saya tuh banyak stres gitu. Oh kenapa chaos ya gitu. Karena boleh jadi nih ya, kita kekurangan pengetahuan udah pasti. Makanya jangan lelah untuk nambah pengetahuan. Ya, orang yang sering mengeluh, dia pasti kekurangan pengetahuan. Dan mengeluh jauh lebih mudah daripada belajar sih, bener. Gitu. Jadi kalau kita terasa hidupnya banyak mengeluh, coba cari banyak pelajaran deh. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks pengetahuan itu penting banget. Jadi kalau kita sehari-hari diisi dengan pengetahuan-pengetahuan baru, kita akan mengurangi tingkat keluhan-keluhan terhadap realitas yang kita mengutamakan unrealistic
expectation bahasanya, ekspektasi yang nggak realistis gitu. Ya, makanya kalau orang yang aku kecilnya terus pengen di depan, maunya gimana aku tuh harus dan lain-lain, itu pasti akan tabrakan sama realitas. Dan semua kepedihan hidup, kesulitan hidup, itu cuma tabrakan antara ekspektasi sama realitas saja. Udah deh, simpelnya cuma itu. Ya, makanya kita semua, saya mempelajari banyak sekali agama ya teman-teman ibu bapak. At the end, pada akhirnya, semua agama mengajarkan untuk selaras kok. Ujungnya untuk selaras saja, harmoni gitu. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks agama itu kan tidak kacau, tidak agama kacau. Jadi kalau semakin beragama semakin gak selaras, nah jangan-jangan bukan menjadikan agama sebagai jembatan, tetapi menuhankan agamanya gitu. Ya, jadi ini penting. Dan jangan lupa semua kita memiliki kedinamisan bertumbuh. Makanya kita mau bahas Ramadan ayatnya sama, pemaknaannya berlapis-lapis terus gitu. Dapat aja yang baru. Padahal ini udah dari dulu bahas ayat yang sama nih. 2 tahun lalu kita udah kajian tentang Ramadan. 1 tahun lalu kita udah kajian tentang Ramadan. Sekarang kita kajian tentang Ramadan. Tahun depan kalau ada waktu lagi kajian tentang Ramadan, ayatnya tetap Al-Baqarah 183 kok gitu. Tapi uniknya, kalau wadahnya beda, maknanya juga jadi beda. Ya, jadi yuk penting banget untuk kita meluaskan wadah, supaya pemaknaannya juga jadi lebih luas. Ya, oke. Mulai ya, bismillah nih. Nah, kita balik dulu nih ke tadi. Ada diri, ada alam. Ya, tengah-tengahnya tuh meta kan. Meta, mikro, makro. Nah, setiap diri itu pasti punya pasangan alamnya. Ya, ingat ya, diri kita tuh luas banget. Aku yang TK, aku yang SD, aku yang SMP, aku yang SMA. Aku yang benar yang mana? Dulu aku nggak segede gini, sekarang aku segede gini. Aku tuh sebenarnya yang kecil dulu atau yang gede sekarang misalnya. Ya. Nah, makanya segala sesuatu yang bentuknya ku berarti si esensi melekat kepada atau terasosiasi kepada selain aku gitu. Ah, nanti ngerti bentar lagi, pelan-pelan ya. Oke. Kalau kemarin kita bahas dari aku 1, sekarang kita mau bahas dari aku 4-nya. Supaya ya nanti ketemu di titik tengah lah gitu ya, teman-teman, ibu bapak ya. Kalau kita lihat dari perspektif kelahiran kita, udah aja. Quran itu selalu mengajarkan kamu tidak ragu-ragu terhadap sesuatu. Sekarang yang paling kita tidak ragu-ragu adalah yang jelas kita punya tubuh fisik. Dah itu dulu aja. Dan kita nggak ragu punya tubuh fisik, sok dipegang tangannya ada gitu. Ya, kalau kita bicara dalam konteks yang namanya kelahiran kita yang paling luar, yang paling cangkang. Aku 4 gitu. Ya, brojol, aku 4 ada. Pertanyaan. Ketika bayi lahir, nangis, itu dia bukan kesal sama teman sebelahnya, bukan kesal sama ibu bapaknya, tapi alamiahnya memang begitu. Maka ketika bayi nangis pengen menyusui ke ibunya, dia karena butuh dan perlu dan alamiah. Beda ketika nanti udah rada-rada umur 2, 3, 4, udah pengen ada yang namanya keinginan mainan, nangis ke ibunya, itu udah mulai ada keinginan di situ, nangisnya udah emosi gitu. Jadi beda ya, nangis emosi sama nangis alami, ini gampangannya dulu ya, gitu. Ya, itu beda, karena semuanya tergantung dari bagaimana kita mengalami yang namanya pertumbuhan. Jadi, secara mudah, kelahiran yang paling luar itu disebut kelahiran tubuh fisik, namanya biological birth, tubuh biologis yang lahir. Makanya dalam perspektif tasawuf ini kita tuh hidup ini ada 3 kelahiran minimal. Ya, ada 3 kelahiran gitu. Ya. Nah, berarti ini yang disebut dengan physical world atau yang disebut namanya alam fisik, diri yang fisik. Maka diri yang fisik akan bersinggungan dengan alam yang fisik juga. Gitu. Ini sering disebut alam yang namanya mulk. Gitu ya. Jadi mulk itu adalah alam fisik. Ya, jadi fisik ketemu fisik gitu.
Dan jangan lupa, tubuh fisik kita ini cuman kumpulan-kumpulan apa yang dimasukin dari dunia luar. Kita menjadi seperti sebesar sekarang, itu kumpulan bakso yang kita makan, soto yang kita makan, nasi goreng yang kita makan. Jadi tubuh kita tuh. Jadi diri fisik itu mengambil sesuatu untuk bertumbuh dari faktor eksternal. Ya, makanya ini nanti saling berhubungan gitu. Makanya kita hidup jangan hanya jadi timbunan lemak gitu kira-kira. Jangan jadi timbunan daging aja gitu. Gitu ya. Kalau kita cuma timbunan lemak dan timbunan daging, ya berarti bukan value dong gitu. Makanya kalau urusannya makan minum doang, nah berarti kesadarannya masih di kesadaran level yang namanya tumbuh. Makanya kalau dalam perspektif ada manusia secara vegetatif tumbuh doang, ada manusia secara binatang udah mulai menggunakan nafsu, ada manusia secara manusia, dia sudah mempergunakan akalnya dan bermanfaat gitu. Karena let's say di wilayah binatang itu cuma urusannya makan, minum, reproduksi, udah aja. Gitu. Jadi kalau kita cuma urusannya makan, minum, reproduksi, makan, minum, reproduksi. Nah, apa bedanya nih sama wilayah yang binatang gitu? Meskipun secara biologi dalam kerangka biologi ya kita juga kan bagian dari animal kingdom ya gitu. Jangan lupa kita jangan terlalu sombong jadi manusia karena kita sama simpanse cuma beda 1,23% secara fisiologis gitu. Ya perbedaannya hanya penggunaan akalnya gitu. Makanya Quran tuh rada-rada sedikit ngasih apa ya, ngajak mikir gitu. Kamu dikasih pendengaran, penglihatan dan hati nggak dipakai, apa bedanya sama binatang ternak gitu. Ya, jadi pertumbuhannya poinnya adalah dari vegetatif ke binatang menjadi manusia yang paripurna. Kekuatan utamanya apa? Akal. Anyway, nah tetapi jangan lupa wilayah fisik ini, kalau mau pakai bahasa lebaynya, itu cuma 1% lah bahasanya. Karena dunia yang lebih luas lagi, esensi yang lebih luas lagi, itu bukan terletak pada yang terlihat secara fisik. Maka di dalam mulai ada tuh, bagaimana kita bersinggungan antara dunia fisik dengan alam fisik, itu kita punya alat yang namanya panca indera, sense. Pendengaran, penglihatan, perasaan, perabaan, penciuman. Aktif tuh sense-nya. Nah semua yang kita dengar, yang kita lihat, jadi masuk ke dalam wilayah software kita yang namanya pikiran, perasaan, dan emosi gitu. Ya, kita dapat data dan data itu kita urai. Pikiran itu kalau nggak ada data, nggak ada yang dipikir gitu. Ya, jadi kalau data pengetahuannya nggak banyak, teman-teman, hati-hati. Berarti pilihan hidupnya juga nggak banyak gitu. Makanya pengetahuan itu penting. Ya, nanti di pertemuan yang akan datang kita penting untuk bisa membedakan gini. Mana data, mana informasi, mana pengetahuan, mana insight, dan mana wisdom. Ini beda nih semuanya nih. Jangan sampai kita dapat omongan dari saya ini termasuk ya. Makanya teman-teman jangan percaya omongan saya nih. Karena teman-teman begitu mendengar, itu baru pakai sense-nya, baru dapat jangan-jangan data gitu. Even informasi aja belum. Ya, maka biasakan untuk memiliki filter terhadap apa yang akan kita lakukan. Jangan pokoknya katanya, pokoknya katanya, pokoknya katanya. Dan semuanya itulah karena kita dikasih akal gitu. Nah bahaya, datanya nggak jelas, informasinya nggak oke, nggak ada pengetahuan, insight, apalagi wisdom, tiba-tiba percaya gitu kira-kira. Nah ini bahaya nih, udah percaya aja. Gitu, sama kayak Quran misalnya. Hatam diulang-ulang, bunyi diulang-ulang, nggak tahu isinya, tiba-tiba Shadaqallahul azim, maha benar Allah. Apa yang benar? Wallahu alam bisawab. Nggak tahu gitu. Padahal Quran ini untuk seseorang bisa jadi data, untuk seseorang bisa jadi hanya informasi, untuk seseorang hanya bisa jadi pengetahuan, bisa jadi insight, bisa jadi wisdom. Bahayanya Quran sekarang cuman apa? Ini yang paling ujung, bunyi masalahnya. Dah.
Karena bisa membunyikan, belum tentu tahu isi datanya gitu. Ya, sip ya. Nah makanya level yang paling rendah yang pernah kita bahas, asbun, yang penting bunyi aja. Dah, supaya kelihatan sama yang lain juga gitu. Makanya membunyikan belum tentu mengerti. Justru kebalik. Ini yang apa namanya? Yang ideal ya. Kita membunyikan sesuatu yang sudah kita alami. Nah, itu top. Nah, kalau bunyinya banyak yang tidak dialami, ya berarti jadi gosip dong. Ngebunyiin mulu, kenal amat juga enggak, tapi ngomongin. Ketemu langsung nggak pernah. Cuman pokoknya katanya kita ikut di algoritma cuman membunyikan, ikut di algoritma yang pokoknya katanya. Jadilah yang namanya doktrin dan dogma gitu. Jelas ya? Nah, jadi jangan sampai nanti masuk satu Ramadan, di bulan Ramadan sebentar lagi ini, kita nggak punya data, informasi, pengetahuan, insight, dan wisdom gitu. Akhirnya apa? Pokoknya nggak makan, nggak minum aja. Dah, terus habis itu ngerasa banget puasanya jadi tamat. Kenapa? Nggak makan, nggak minum. Udah, intinya nggak makan, nggak minum aja. Makanya Nabi Muhammad selalu mengulang-ulang. Banyak dari umatku yang berpuasa, tapi mereka cuma dapat haus dan lapar. Berarti nggak nyampe ke tujuan, muter-muter di jembatan terus. Dan itu disadari atau tidak, udah berapa puluh kali Ramadan di situ mulu gitu. Nggak nyampe-nyampe kita misalnya. Meskipun kan nyampe itu dinamis ya, by the way. Ya, nanti next kita akan bahas perbedaan ini gitu. Nah, tapi buat gampangnya teman-teman, seraplah semua data, filterlah dengan akalmu, bersaksilah terhadap itu semua, baru percaya gitu. Ingat ya, intisari dari tradisi Islam nomor 1, itu syahadat loh. Bukan suruh percaya. Jangan mentang-mentang yang ngomongnya kelihatan terpercaya, percaya sama orang yang ngomong. Tapi tidak difilter lagi pakai akal gitu. Habis itu disampaikan lagi. Dan belum dialami langsung. Gitu. Nah makanya kenapa kita ini saling belajar dan saling bertumbuh. Kita ini saling berbagi data dan informasi dan pengetahuan. Karena nanti kalau udah mulai urusan insight, itu urusan internalmu gitu. Ya, jadi jangan mentah-mentah ngambil semua, terus apalagi begitu nggak cocok dengan apa yang kita tahu, salah gitu. Tar dulu. Setahu saya ya, itu tuh nggak ada. Iya, emang kamu tahu sebanyak apa gitu? Ya, sepengetahuan saya iya, tahu. Yang mungkin jangan-jangan kita bisa menyalahkan orang lain atas yang namanya limitasi pengetahuan kita. Ingat ya, kita semua punya limit. Jangan sampai kita lupa bahwa kita punya limit, dan karena limitasi itu kita jadi nyalahin sama orang, berantem sama orang, ribut sama orang gara-gara apa? Limitasi pengetahuan. Maka daripada berantem, mending nambah pengetahuan gitu kira-kira. Sesaat kita mengosong, sesaat pengetahuan akan hadir terus gitu. Kebayang nggak kerennya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu pengen kosong terus, makanya dia sebut sahabat gitu. Karena dengan bersahabat tidak melimitasi, kosong terus. Wah, ada keren deh. Jadi ingat satu kisah ya teman-teman ibu bapak. Betapa dialektika antara Nabi Muhammad dan Imam Ali itu dialektika tingkat wisdom banget. Keren banget statementnya gini. Jadi di satu ya istilahnya riwayat lah ya. Ketika Nabi Muhammad sama Ali lagi ngobrol, dikelilingi sama teman-temannya yang lain lah, lagi pengajian lah kalau sekarang gitu. Kita tahu Imam Ali kan pinter ya. Tapi ketika Nabi Muhammad mau menyampaikan, statement beliau tuh indah banget. Hadirin sekalian, kita dengarkan. Babun ilmu, pintu gerbang pengetahuan kepada kita, Ali bin Abi Thalib. Ali gitu. Imam Ali gitu. Gitu ya. Imam Ali gitu. Terus Imam Ali itu kan karena ya maaf banget nih ya. Bisa jadi orang sekarang diomongin Ustadz lah, Kiai, langsung wah gue banget gitu. Nah justru menarik gitu bahwa ketika disebutkan sebagai babun ilmu, bukan ngebuat dia jadi kayak wah gimana banget, enggak. Tapi dialektikanya keren banget. Imam Ali bilang, ya boleh aku disebut babun ilmu,
tapi Rasulullah adalah kota raya pengetahuan. Dia adalah kotanya gitu. Wah, keren banget gitu. Jadi kalau Ali pintunya, Rasulullah kotaknya gitu. Jadi melalui pintu masuk kepada kota raya pengetahuan gitu. Kan itu dialektika yang indah gitu. Kan sekarang salah-salah dikit sesat, salah-salah dikit beda dikit kafir gitu kan. Kayaknya nggak gitu deh gitu. Ya, anyway. Nah, artinya menuju kepada tahap yang namanya percaya itu long way gitu. Long way itu dalam artian tahapannya panjang. Nah, sehingga yang paling penting untuk kita sadari adalah hati-hati terhadap panca indera, karena panca indera ini fragile. Fragile itu rapuh. Kamu lihat dari 100 meter sama kamu lihat dari 1 meter beda. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Ya, nah, maka dalam perspektif tasawuf lagi nih, kalau di alam kedua itu disebut mulki malakut namanya. Itu nanti kaitannya sama apa? Sama psychological kita. Jadi tadi awalnya biological, yang kedua psychological, ini nanti yang disebut dengan yang namanya jiwa. Kita punya tubuh, kita punya diri psikologis gitu. Nah, psikologis ini kaitannya kemana? Ke sesuatu yang tidak tampak, makanya disebut alam malakut. Yang tadi saya cerita, kamu bisa melihat orang wajahnya, tangannya, kakinya, tapi kamu tidak bisa melihat perasaannya. Dan yang menarik, yang semakin dalam itu makin gede gitu porsinya. Anyway, ya apalagi nanti masuk ke wilayah dalam nih, lebih dalam lagi, itu yang disebut dengan yang namanya jabarut, atau ini yang disebut dengan yang namanya alam ruh gitu. Lebih dalam lah gitu intinya. Nah, maka kenapa sih pertama itu penting banget bersaksi gitu, baru terhubung. Kenapa syahadat nomor 1 gitu misalnya dalam perspektif Islam? Makanya kenapa coba ya kalau kita renungkan, 1, Isra Mi'raj dulu gitu, baru menjadi bulan penuh yang disebut nisfu Sya'ban, baru masuk ke Ramadan, nanti ke Syawal, nanti ke Zulqa'dah, banyak kaidah baru, nanti masuk ke Zulhijjah, baru nanti terjadi yang namanya Muharram. New self tuh ada di sini. Tahun baru tuh bukan satu Muharram secara tanggalan gitu, tetapi kamu menjadi new self gitu. Kan bersaksi dulu langsung tuh, tanpa basa-basi gitu kira-kira. Karena langsung gitu, kita udah bahas ya, langit ketujuh kan bukan masalah awan di atas, bukan gitu. Isra perjalanan, Mi'raj itu naik kemana? Naik kesadaran yang levelnya tinggi. Menuju Sidrah Al-Muntaha itu kan puncak dari kesadaran. Artinya apa? Kamu beneran menyaksikan langsung gitu. Baru muncul terkoneksi, namanya sholat. Untuk apa? Akimi sholat li zikri, untuk mengingat Allah. Sholat mengingat Allah, outputnya apa? Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, pembersihan kan. Baru kita bisa pegang erat-erat yang namanya imsak, puasa, saum siang, baru haji gitulah kira-kira. Jadi kalau kita ngelihat dari perjalanan ini kan sebetulnya ini simultan yang bukan berbicara dalam konteks yang namanya bulan haji, bulan Ramadan, bulan ini, nggak gitu kan sebetulnya. Meskipun nanti dimonumentalkan sebagai identitas-identitas ya nggak apa-apa sih gitu. Ya teman-teman ya, mudah-mudahan ini jadi sebuah kesadaran kita untuk mulai menyadari bahwa oh iya ya, bahwa ini semua bukan nanti, bukan kapan-kapan, dan bukan orang lain gitu. Aku penting langsung bersaksi. Sekarang langsung percaya, tapi nggak menyaksikan kan aneh ya. Kamu percaya kenapa? Ini kata yang di situ sih katanya. Percaya sama katanya gitu. Nah, makanya nanti kita ngerti. Dalam perspektif teologis Islam juga, kenapa ada paling luar namanya Islam, masuk menjadi iman, yang terakhir udah dalam konteks kedalaman, itu yang namanya ihsan gitu. Nah, orang bisa bagus di Islam secara syariat, tapi jiwanya nggak tumbuh, apalagi ihsannya.
Makanya yang kemarin kita bahas, religius tapi nakal gitu misalnya. Religius tapi tidak menumbuhkan si meta makro mikro dalam satu kesatuan. Akhirnya berantem terus dengan ego gitu. Sip ya. Contoh. Sholat itu urusan biological secara aku 4 fisik atau jiwa aku 3? Dua-duanya. Ingat ya, apapun yang tertampak di fisik aku 4 itu tergantung bagaimana kita menanamkan di aku 3. Sholat ada gerakan, tetapi kekuatannya ada pada apa? Di aku 3, namanya niat gitu intinya. Jadi aku 4 ini disebut sholat atau tidak tergantung niatnya. Karena kalau tidak niat untuk sholat, mau pakai gerakan sholat, itu namanya jadi senam misalnya. Pertanyaan, kita nggak bisa ngelihat orang sholat, gerakannya kita lihat. Karena kenapa? Sholat ada pada niat seseorang. Puasa ada pada niat seseorang. Dapat ya? Makanya Nabi Muhammad selalu mengatakan, semua berawal dari niat. Dan menariknya banyak banget kegiatan sehari-hari yang dilakukan enggak pakai niat. Maka kalau orang berniat, pasti dia sengaja melakukan. Berarti kalau dia sengaja melakukan, dia sadar melakukannya. Coba renungin deh, dalam keseharian banyak banget yang kita lakukan nggak sengaja loh. Semuanya cuman apa? Kebiasaan. Ya, makanya kenapa aku menyengajakan diri mau puasa. Menyengaja. Contoh nih ya, ini kalau kita nggak menyengajakan dan kita tidak mengizinkan diri untuk belajar dalam waktu ini, ya nggak bisa kesini, nggak kesini juga. Atau misal, udahlah dengar-dengar aja sambil lewat, nggak fully present gitu, nggak 100%, ya udah. Berarti tingkat kesengajaannya kan beda gitu. Karena nanti itu akan ada kaitannya sama fokus. Kalau ini hanya sebagai lewat misalnya, ya udah mbak sambil gini itu dengar apa ini itu dengar, oke juga nggak masalah. Tapi beda kalau orang menyengajakan dan mengizinkan dirinya untuk menghadirkan melakukan sesuatu gitu. Kenapa? Kalau kita menyengaja melakukan sesuatu, kita akan siap dengan konsekuensinya. Udah gitu aja. Sip ya. Makanya niat itu, saya ingat banget ya statement Buya Syakur almarhum. Selalu mengingatkan bahwa the biggest energy terbesar itu datang dari apa? Datang dari niat. Beda banget. Ini bodoh-bodohannya lah ya, gampang-gampangannya. Puasa niat sama puasa nggak niat beda loh. Kalau misalnya nggak niat terus puasa ya lapar gitu misalnya. Tapi begitu malamnya niat ya teman-teman, jiwa aku 3-nya siap. Ini pakai bahasa perumpamaannya ya. Si niat energi tadi begitu mempersiapkan ngasih ke aku 4, wahai semua sel-sel dalam tubuhku, besok saya mau niat, mau puasa ya. Let's prepare. Itu kayak meeting antara niat sama semua sel untuk preparation mau puasa gitu. Maka kalau itunya kuat, bisa kok dilampaui gitu. Dulu ya teman-teman, ibu bapak, saya mau cerita pengalaman subjektif nih. Dulu tuh saya sangat nggak bisa kalau nggak ngemil, misalnya. Nggak bisa aja. Ngemil mulu kerjaannya, makan minum, udah gitu. Dulu tuh hampir nggak kepikiran dan hampir merasa bahwa kayaknya nggak mungkin deh kalau misalnya ikutan intermittent fasting, nggak usah yang jauh-jauh, yang 20 jam aja. Wah udah nggak mungkin. Karena memang niatnya nggak terlalu oke, ya balik lagi ya. Niat, ingat,
datang dari aku tiga, tapi bagian aku tiga yang namanya pikiran itu akan selalu mau mengembalikan kita kepada yang namanya status quo gitu. Karena pikiran punya ribuan alasan untuk kita tidak tidak mau tidak menunaikan niat kita gitu. Ya makanya ini penting untuk hati-hati. Contoh yang sering saya pakai, Senin hidup baru. Senin nih hidup baru, artinya mau apa? Mau mulai olahraga misalnya. Oh udah tuh. Oh begitu mau perubahan, tubuh paling nolak. Tubuh tuh senangnya status quo. Jadi intinya ya, kalau kita mau ngomongin spesies hidup, gimana caranya mengeluarkan energi sekecil-kecilnya tapi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, udah gitu aja. Nah maunya begitu aja. Nah jadi ya balik lagi tuh, saat-saat ketika mau ada perubahan, resistensinya, pikirannya mau misalnya ya, niatnya mau, semuanya mau, tapi part besarnya nggak mau perubahan. Kenapa? Karena part besar ini sudah terkontrol oleh yang namanya habits gitu, program tadi. Coba dirasa-rasa deh. Ini contoh yang tadi, Senin hidup baru, oke, Senin mau mulai, mau apa dan lain-lain. Minggu malam tuh semangat tuh, siap, besok mau mulai, yes, oke. Begitu Senin paginya, pikiran keluar, alah, minggu depan juga masih ada Senin kok, gitu. Nah, mulai tuh, ada tuh, yang 100%, si pikiran mulai, iya ya, minggu depan juga Senin kok. Kayaknya sekarang terakhir lah, udah mau penghabisan dulu, gitu tuh, mau penghabisan dulu tuh. Karena kan besok mau puasa gitu misalnya. Karena kan besok mau apa, udah. Terulang-ulang di minggu depan lagi. Gitu lagi, gitu lagi. Nah itu sering disebut resolusi akhir tahun. Nah nggak kejadian-kejadian. Resolusi mulu, kejadian perubahannya enggak gitu misalnya. Ya jadi hati-hati tuh. Ada part dari aku tiga kita yang emang nggak mau berubah sih gitu. Karena perubahan tuh nggak enak teman-teman. Nggak enak. Ya, berubah itu menderita. Makanya dalam bahasa filsafat hidup itu penderitaan gitu. Nah menariknya nggak bisa ngerubah diri kalau kitanya tidak mengizinkan dan menyengaja. Gitu. Udah deh latihan aja waktu itu. Makan jam 12, selesai jam 8. Lumayan tuh. Ditambah lagi. Nah, mulai menyadari bahwa ternyata yang membuat aku nggak bisa, yang memenjarakan diri, ternyata apa? Sudut pandangku yang sempit terhadap diri. Jadi kebanyakan ngebuat diri itu di limit gitu. Kamu tuh nggak bisa, kamu tuh nggak sanggup, kamu tuh nggak mampu gitu. Jadi akhirnya kita menyangka bahwa orang lain yang merendahkan kita, padahal kita yang ngeset harga diri kita juga emang rendah sih gitu. Ya makanya udah pasti ya, jangan membuat dirimu rendah diri. Dan kita terlalu sibuk ketika kita direndahkan sama orang lain, menganggap orang lain itu yang merendahkan kita. Padahal, jangan-jangan ya kita yang melimitasi sendiri gitu teman-teman. Sampai sini oke ya? Sip ya? Makanya nanti kita ngerti kenapa statement puasa itu dikasih nama wajib gitu. Rada-rada maksa gitu. Nah, Dispenza tuh bilang gini, banyak orang mau berubah, nunggu perubahan dari luar, baru di dalamnya mau berubah. Nunggu sakit dulu, baru berubah. Nunggu stres dulu, nunggu anxiety dulu, nunggu semuanya lah kira-kira. Dapat dulu baru bersyukur. Punya dulu baru sedekah. Nunggu perfect dulu baru dikerjain. Mau kapan mulainya gitu. Makanya Dispenza selalu bilang, why wait? Kamu nunggu apa sih? Gitu. Ya. Jadi teman-teman ibu bapak singkat cerita ya, dari cerita yang muter-muter ini, puntennya ini rada muter-muter ke kanan ke kiri, tapi mudah-mudahan dapat ya. Karena semoga ini jadi perspektif yang lebih beda lah dalam Ramadan ini gitu. Ya, nunggu apa? Nunggu pasangannya berubah misalnya, nunggu situasinya berubah gitu. Nanti deh nunggu kalau udah ini itu. Kita akan kehilangan banyak waktu. Ingat ya teman-teman, waktu terbatas.
So kalau kita tidak pandai menginvestasikan terhadap sesuatu, dan kalau boleh, dan kalau bisa, dan kalau sadar, investasikan segala sesuatu yang baik untuk dirimu. Karena apa yang kita dapat, itu tergantung dari apa yang kita investasikan. Kalau tiap hari menginvestasi kemarahan, ya udah deh. Tiap hari menginvest kebencian, kan lucu ya. Pengen bersatu, persatuan, menggembar-gemborkan persatuan. Tapi yang ditanam tiap hari kebencian dan kedengkian, ya aneh, nggak bisa lah gitu. Jadi cita-cita yang tumbuh sama apa yang ditanam tuh nggak nyambung gitu. Gitu ya. Jadi ini penting banget sih untuk kita mulai menyadari tentang perubahan. Nah jadi, ya nanti kita di beberapa pertemuan akan bahas part by partnya ya gitu. Jadi ada mulk, malakut, jabarut, ada Islam, ihsan, iman, dan ihsan. Dan ini semua kata kuncinya adalah untuk selalu melangkahkan kita atau memperjalankan kita kepada diri kita yang sangat luas tanpa batas gitu. Makanya teman-teman ibu bapak ya, kalau ngomongin fisik, ini anggap aja hukum. Kalau kita hanya berkutat dalam hukum benar salah baik buruk, benar salah baik buruk, itu porsinya kecil banget gitu. Hidup itu tidak sekaku hitam dan putih gitu. Ya, jadi kalau kita urusannya boleh enggak, halal haram aja. Ya kita nggak punya waktu untuk menyelami keluasan diri yang lebih dalam gitu. Ya teman-teman, kalau kita ngomongin di wilayah laut, yang paling dangkal di atas ombak, banyak gelombang. Ya sampan yang kecil kena gelombang, terombang ambing gitu. Tapi kamu nyelam dikit aja untuk mau melampaui gelombang, bersedia melampaui gelombang. Kamu tidak melihat mutiara di pantai, kamu tidak melihat mutiara di laut ombak, tapi di dasar gitu. Makanya nggak ada pencerahan tanpa melampaui gelombang-gelombang, ombak-ombak aku tiga gitu. Mau itu disebut penderitaan, mau disebut kesulitan, mau disebut hal buruk, lampaui gitu. Karena dibalik dari semua apapun yang engkau akan lampaui dalam bentuk ombak-ombak kehidupan, kamu akan menemukan mutiara. Yang menarik adalah melampauinya aja malas, nggak mau, nggak bisa ngomongnya. Tapi bukan nggak bisa, nggak mau sih gitu. Tidak mau melampaui ombak gitu. Ya, anyway ya. Jadi bukan sekarang maaf bangetnya dimana mikirnya sikat gigi membatalkan puasa nggak ya gitu. Kan itu banyak banget gitu. Itu kan urusannya di sini ya, penting untuk kita tahu sih. Ya sikat gigi membatalkan puasa nggak ya? Yang membatalkan tuh makan sikat giginya baru membatalkan, kan yang makannya yang membatalkan gitu ya kan. Jadi penting juga gitu untuk paham itu gitu. Jadi kadang sibuk di aksesorisnya, tapi lupa ke esensinya gitu. Itu ya. Nah jadi yuk kita tidak di wilayah Islam aja, wilayah aku 4 aja, tapi kita ke dalam gitu. Nah, yang menarik nih, di Al-Baqarah 183 itu kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu. Hai identitas yang ada atau yang pada konteks di wilayah iman. Berarti kan ngomonginnya aku 3 dong. Ya, jadi kita udah nggak bahas lagi urusan gak makan gak minum. Udahlah, itu mah udah fix aja gitu. Tapi jangan di situ, lampaui dong. Tidak makan tidak minum tubuh fisikmu. Karena kenapa? Boleh jadi makan minum yang setiap hari itu hanya untuk memuaskan keinginan. Jangan-jangan tubuh fisiknya nggak perlu amat gitu. Lapar biologis sama lapar psikologis beda. Tubuh nggak perlu asupan nutrisi, tapi teman sebelah ngebuka citato wangi, nah mulai jadi pengen. Padahal nggak butuh-butuh amat sih gitu. Dipenuhi lagi.
Tanpa sadar si tubuh fisiknya tidak homeostasis lah bahasanya gitu. Nggak seimbang gitu. Kan kita udah pernah bahas ya teman-teman ibu bapak, penyebab kematian di era sekarang bukan kelaparan, tapi kebanyakan makan. Gitu ya. Ada di satu perspektif keren banget. Hubunganmu sama makananmu itu mencerminkan hubunganmu sama Tuhanmu gitu. Itu keren, nanti kita bahas ya. Makanya we are what we eat. Itu kan konteksnya urusan makan, minum, berkembang biak itu kan urusan kebinatangan lah gitu bahasanya. Ya. Jadi perhatikanlah apa yang masuk ke kamu yang bentuknya makanan. Perhatikanlah bahasanya 28:4 Quran tuh. Nah yang menarik, tubuh fisik itu punya limit nih. Kalau udah tumbuh segini, udah nggak akan makin tinggi lagi gitu. Umur berapa ya? 20, 25, 17 gitu ya. Ya sekarang yang usia-usia udah 45 kan nggak nambah lagi tinggi, ya udah segitu aja. Nah fisik tuh ada limit gitu teman-teman. Tapi jiwa apalagi ke dalam nggak ada limitasi. Jadi tumbuh tuh ya ke atas gitu. Cuman yang tidak terbatas itu tumbuh yang ke pinggir nanti gitu. Wah ini nggak kebatas memang. Apalagi di bulan Ramadan yang kebanyakan makan. Wah tumbuhnya ke pinggir nanti gitu. Nah itu bahaya sih. Ya, jadi ingat. Hati-hati juga nih. Sama urusan apa yang kita asupan yang kita masukin maksudnya. Supaya apa? Supaya fisik sebagai kendaraannya fit gitu. Ya makanya semuanya jadi holistik gitu ya. Makanya Quran tuh selalu bilang tuh berapa ya, 28:4 kalau nggak salah. 80 ayat 24 kebalik. Sorry. Nah benar. Nih ya, di 80 ayat 24 tuh ada kalimat gini loh. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Ya, memperhatikan loh makanannya gitu. Gitu ya. Jadi penting banget untuk kita ya istilahnya. Nah, 84 28 nah ya benar. Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu. Janganlah melampaui batas padanya. Kok hilang? Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku, maka sesungguhnya binasalah ia. Artinya apa? Ya hati-hati gitu. Waspada gitu. Ya nanti kita akan bahas kenapa makan memengaruhi tidur. Tidur memengaruhi kualitas aku 3. Dan nanti itu memengaruhi keterhubungan sama aku 2 gitu. Ya makanya kita waktu sahur itu disuruh bangun pagi ya teman-teman. Awas nih. Inti dari bangun pagi ya bukan manasin masakan aja sih gitu. Kita disuruh bangun lebih awal dalam sahur nih. Yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Waktu sahur tuh waktunya kontemplasi gitu, bukan makan aja gitu. Jadi coba dilatih meniatkan bangun sahur bukan ngisi makanan aja, bukan. Oke, ini it's time to contemplate gitu. Makanya memohon ampun di waktu sahur. Mohon ampun tuh maksudnya apa sih? Oh iya ya. Saya mau pengen minta diampuni dosa, berarti saya harus tahu saya kenapa ya gitu. Berarti kan disuruh bangun early itu maksudnya apa? Kamu punya contemplate gitu di pagi-pagi. Ya terus nanti di imsak. Imsak tuh bukan sirine gitu, bukan. Imsak tuh menahan. Jadi kesadaran paginya nanti ditahan. Nanti kita bahas ini ya di next ya, karena ini perlu untuk 2 atau 3 kali
pendalaman. Jadi nanti kita akan bahas part by part, tapi at least teman-teman ibu dan bapak pada pertemuan ini, dalam pemanasan ini, kita ngerti dulu bahwa tidak sesimpel saum dan siam ini urusannya nggak makan nggak minum dan hanya bulan Ramadan dan hanya untuk meramaikan atau merayakan Idul Fitri gitu. Nggak hanya itu gitu. Ya, oke. Nah jadi mudah-mudahan kita punya esensi yang lebih dalam. Nah, ini inti kita di persiapan ini. Saya ulang ya, ingat, Ramadan bukan hanya bulan. At any moment, at any time, ketika tiba saatnya, itu adalah Ramadan. Nah, kita masuk ke Al-Baqarah 183-nya dulu. Kan Al-Baqarah 183 tuh bilang gini, ya ayyuhalladzina amanu, ingat, berarti ini ngomonginnya aku 3 nih. Ya, berarti aku 3 nih yang dihaikan gitu. Nah saya mungkin ini udah sering banget ya, karena akhir-akhir ini bahasan tuh tentang Ramadan dan puasa terus, tapi ingin menekankan lagi bahwa di sini kalimatnya tolong diartikan. Hai jiwa-jiwa yang terpanggil. Diwajibkan, kutiba, sudah saat waktunya kamu puasa. Ya, kita ngerti nanti puasa itu ada kata-kata mengheningnya, ada kata-kata kontemplasinya, kamu istirahat sejenak, rehat sejenak, berikan waktu gitu. Yang mungkin sering dari sebelum bulan Ramadan ini mungkin kita nggak punya waktu yang banyak tentang diri gitu misalnya, kontemplasinya kurang gitu misalnya, misal. Artinya kita lagi mau melakukan riset gitu teman-teman, gitu ya, riset kembali kepada factory default gitu. Bukan, itu nggak mudah ya. Orang urusan hari Senin mau olahraga aja diundur-undur gitu misalnya. Nah sekarang pertanyaan besarnya, sesuatu dengan sengaja melakukan dan rela melakukannya, pasti aku mengizinkan diriku untuk melakukan. Datangnya dari mana? Panggilan, udah pasti. Orang yang belajar kepaksa gara-gara mau cari nilai aja, sama orang yang beneran terpanggil belajar, nothing tulus, itu beda pasti kualitasnya. Kalau udah terpanggil, mau jam berapa, mau tempatnya di mana, gas gitu. Kenapa? Karena aku butuh. Even maaf ya, kalaupun pakai biaya misalnya ya, pakai uang gitu, atau bayar, atau ada pertukaran, gas aja udah gitu. Kenapa? Karena aku terpanggil dan aku butuh gitu. Makanya orang yang membutuhkan dan cuman pengen iseng-iseng tahu, beda loh outputnya. Karena kalau butuh, dia pasti present dan dengan sengaja, dia nyiapin wadahnya, udah pasti. Nah disitulah kenapa kekuatan niat itu penting banget gitu. Sip ya. Nah saya mau loncat dulu ke 185-nya nih. Syahrul Ramadan, di sini ada kata-kata syahr. Kita udah pernah bahas bahwa syahr itu bukan urusan bulan waktu aja. Tetapi value dari Ramadan, value ketika kamu membakar semua kebiasaan lama. Sesaat kamu membakar kebiasaan lama, nanti hubunganmu dengan aku dua lebih bagus. Aku dua akan mengilhamkan sesuatu. Itulah yang disebut di dalamnya diturunkan Al-Quran, nuzulul Quran gitu. Contoh ya, ini paling gampang. Orang lagi rusuh, lagi cepet-cepet nyari kacamata atau nyari sesuatu nggak kelihatan. Kenapa? Hektik masalahnya. Tapi begitu dia lebih rileks, lebih tenang, ya ampun dari tadi di depan meja ternyata. Kenapa tadi nggak kelihatan ya? Sibuk masalahnya.
Sekarang pertanyaannya, berarti supaya bisa ngelihat lebih fokus, lebih seapa adanya, coba tenang, relax dulu bentar lah gitu. Makanya kalau kita bicara dalam konteks Ramadan, Ramadan itu sebetulnya retret sih. Dulu pada masanya, Ramadan itu sangat panas orang gak banyak keluar, banyak di rumah. Jadi teman-teman kita tuh pernah diramadankan paksa oleh semesta 3 tahun kurang lebih di COVID-19. Itu namanya Ramadan sesungguhnya sih. Mau suka, mau enggak, gak boleh keluar rumah, udah gak bisa kemana-mana. Makanya di COVID-19 itu banyak pencerahan-pencerahan terjadi karena the truth Ramadan sih sebenarnya. Ramadannya 3 tahun loh. Yang biasanya sebulan, ini dipaksa 3 tahun gitu. Nah, dari perspektif pengalaman saya, banyak banget orang yang mendapatkan insight ketika COVID-19 gitu. Banyak ohnya gitu. Yang selama ini menyangka ketemu Allah di masjid karena menyangka Allah ada di masjid, atau ketemu Tuhan di gereja karena menyangka Tuhan ada di gereja, nggak boleh ke masjid, ke gereja. Dan semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Nah itu istilahnya diramadankan gitu. Gitu ya, jadi kita mengalami itu sebetulnya. Nah jadi kalau udah ngomongin beriman, ini gak ada urusan sama identitas sih sebenarnya. Makanya ini semuanya penting melakukan ini gitu. Ya, oke. Nah, dalam value Ramadan, nanti kamu dapat Lailatul Qadar. Nanti kamu akan dapat yang namanya nuzulul Quran. Di ketenangan itu, kamu akan dapat penjelasan direct. Langsung. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Enggak ragu-ragu lagi. Di momen itu kamu bisa ngebedain, penjelasannya dapat, yakin. Dan itu keputusan yang datang bukan dari validasi orang lain. Dapat aja. Gitu. Dan nanti kita perlu dibuktikan ya, jangan main percaya. Kita akan membuktikan bahwa petunjuk sejati itu udah ada di dalam gitu. Cuman ketutup aja sama ego sih, ketutup aja sama validasi, ketutup aja sama figur otoritas gitu. Distributor utama petunjuk tuh ada di dalam, cuman terkacaukan oleh subagen yang gak jelas gitu. Bisa lebih percaya sama subagen daripada distributor utama gitu kira-kira. Gitu ya, makanya di sini ada kalimat menarik nih. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir, faman syahida minkum, kalau kamu sudah menyaksikan itu tuh, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Nah ini kan sering disebut sebagai hilal gitu. Jadi teman-teman, ibu dan bapak, nih sebelum kita mulai ya, bismillah ya, untuk di Ramadan ini, satu hal yang terpenting. Kita penting punya momen untuk apa? Kontemplasi. Untuk apa sih? Supaya lebih fokus. Yang kedua, kita punya yang namanya pengakuan, diakui. Habits aku yang jelek apa ya? Yang ketiga, menyadari apa yang perlu dirubah. Yang keempat, niatkan untuk melakukan perubahan. Yang kelima, action. Yang keenam, repeat, diulang-ulang. Sini. Jadi singkat cerita gini, begitu sadar bahwa kenapa hidup gua gini-gini aja ya, hidupku gini-gini aja ya, oke, kayaknya gini deh, kayaknya aku gitu deh, kayaknya gini, that's it, aku mau berubah.
Aku mau berubah. Datangnya dari mana? Dari dalam. Karena ratusan orang yang nyeramahin kita, kitanya nggak mau, nggak akan dikerjain. Jadi satu kata yang akan mendalami ini semua, itu kalau orang udah diomongin terus dan nggak mau berubah karena dianya belum ngelihat perubahan, kita itu akan bilang kan pada ujungnya. Selesai aja. Begitu nanti orangnya udah mulai sadar, iya ya ternyata omongan kamu benar, kan, udah aja. Pokoknya kita semua akan kan aja pada ujungnya. Kan gitu. Udah di situ aja ujungnya. Tapi maaf ya, nggak bisa sih. Itu dilakukan dan itu terjadi kalau memang belum ada yang namanya keterpanggilan gitu, teman-teman. Nah, jadi penting untuk mengizinkan dirinya. Nah, sekarang intinya gini, gampangannya. Hai orang yang terpanggil untuk berubah, misalnya gitu. Sok tahu dulu apa yang mau kamu rubah. Cari. Apa nih yang mau kamu rubah gitu. Nah, misal begitu kita selesai ini, kita mulai merenung, santai, relax gitu ya, relate. Oke, that's it. Saya mau bikin kebiasaan baru untuk melepaskan kebiasaan lama. Sesaat udah yakin dan itu spark, dapatlah gitu ya kira-kira. Itu kita lagi dapat hilal namanya. Oke deh. Kayaknya aku terlalu sering nyinyir gitu misalnya. Oke. Hilal dapat nih. Artinya apa? Beresin nyinyir gitu. Baru niat. Nah, besok begitu siap-siap udah niat, wah besok tuh pancingan-pancingan nyinyir biasanya gede banget tuh, kencang banget. Nah, disitulah kita latihan gitu. Ya, teman-teman ya. So, PR-nya sekarang, carilah hilalmu. Karena sesaat hilal oke, siap besok kerjain, besoknya namanya satu Ramadan gitu. Secara hakikat. Satu Ramadan secara syariat nanti tanggal 1 Maret, tapi secara hakikat, kapanpun ketika kita ready untuk prepare perubahan, itu adalah satu Ramadanmu. Satu tempat di mana kamu membakar habit lama gitu. Dah, sesimpel itu sih sebenarnya. Dan ini bisa dilakukan oleh siapapun, siapa aja gitu ya, tidak terbatas oleh yang namanya identitas gitu. Oke, teman-teman, nanti kita bahas ya. Jadi saya baca lengkapnya dulu. Beberapa hari, sebenarnya kan ini nanti kita bahas ya, kita ngerti. Ramadan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi semua manusia, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit dalam perjalanan, wajib dia menggantikan. Nah, nanti kita ngerti apa ini maksudnya. Kita pahami ya, layer by layer. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Nih yang paling penting. Bukan untuk jadi ribet gitu. Dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya, atas petunjuk yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Jadi mengagungkan itu kebersyukuran. Makanya ending dari bulan Ramadan biasanya mengagungkan nama dengan takbir gitu. Nah, tapi teman-teman terakhir ya, ini supaya kita jadi ada rasa gitu. Supaya ngerjainnya pakai rasa. Let's say kita masuk bulan Ramadan nanti 1 Maret. Ini let's say 29 aja ya, anggap gitu. Ini malam takbiran gitu. Malam takbiran, atau malam yang kita mau masuk ke Idul Fitri gitu intinya. Sesaat kita mengizinkan diri, mau merubah, mau mengadakan perbaikan, yang datang dari aku 3 dengan sadar. Aku 2 tuh selalu nunggu. Ya kalau pakai bahasa dalam perspektif sufi, sejauh-jauh kamu pergi, aku selalu akan setia kata Allah untuk menunggumu kapan kamu mau balik ke aku gitu. Kapan kamu mau memalingkan wajahmu kepada aku, dan aku akan selalu menunggu. Maka kasih sayangku akan selalu melampaui apapun daripada
semua apapun yang kamu bisa bayangkan gitulah kira-kira. Kasih sayang Allah selalu mendahului murkanya gitu. Sesaat hilal datang, aku 3 sedang mempersiapkan wadahnya untuk dialirkan oleh aku 2 gitu. Nah, proses nih yang diulang-ulang, semakin terlatih, semakin terlatih, semakin terlatih, semakin terlatih. Dan ciri-ciri aku 3-nya meluruh dan siap untuk dialirkan oleh aku 2, itu ada rasa rindu namanya. Ada kerinduan. Divine, rindu yang divine ya, kerinduan ilahi lah kalau pakai bahasa sufi gitu. Dimana kerinduan itulah, sesaat kita sudah mengulang-ulang melakukan ini semua, kerinduan itulah yang membawa pengen meneriakan nama Allah yang bentuknya adalah takbir gitu. Jadi tiap hari aku puasa, tiap hari aku tahajud, tiap hari aku tarawih, tiap hari aku berbagi apa dan lain-lain, sehingga memuncah rasa kerinduan ilahiyah yang bentuknya kasih sayang. Di situ yang gak kuat lagi untuk mengekspresikan kerinduan dalam bentuk Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ekspresinya tuh bukan mulutnya gitu kira-kira bahasa gampangnya. Tapi ekspresi kerinduan nur hati kita yang terekspresi dalam bentuk kata-kata Allahu Akbar gitu. Nah, semoga kelak takbir yang kita ucapkan oleh mulut kita diundang oleh kerinduan ilahi yang kita lakukan atas dasar sadar dan kebersediaan gitu. Ketika kita bersedia, kita menyengaja. Nih kalimatnya keren sih. Nih ya, ini statement ini menarik banget. Nih, ya, sampai ada kalimat gini teman-teman. 84 ayat 6 tuh kalimatnya gini. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Kalau kamu sungguh-sungguh ke aku akan lebih jauh sungguh-sungguh ke kamu, gitulah kira-kira. Kamu sudah memulai, will come the time gitu. Sip ya teman-teman ibu dan bapak ya. Jadi yuk kita melihat perspektif Ramadan ini sekali lagi tidak pada hanya dalam konteks aku 4, tapi senantiasa apa yang kita lakukan dalam bentuk yang latihan 30 hari nanti, yang nanti setelahnya jadi Syawal juga tetap jadi kita mengaplikasikan gitu. Pada dasarnya adalah tidak ada detik tanpa Ramadan dalam kehidupan ini. Karena setiap detik adalah detik kasih sayangnya Allah gitu. Jadi semoga kita bisa menghadirkan diri kita setiap saat ini, karena hanya saat inilah di mana tempat pertemuan antara aku 2 dan aku 3 dan aku 4. Jadi kesatuan itu hanyalah di saat ini gitu. Saya rasa itu dulu teman-teman, ibu dan bapak. Saya kasih PR, tapi ibu bapak saya ulang-ulang, PR ini saya juga lakukan sama banyak gitu ya, berlakukan sama banyak teman-teman juga. PR-nya adalah mari kita mencari hilal kita masing-masing. Mari kita ke dalam cari hilalnya. Yuk sama-sama semangat untuk merubah diri yang lama, bakar diri yang lama, lepaskan diri yang lama, lepaskan makna yang lama. Mari kita terlahir kembali, membaru gitu, dan kembali ke fitrah dalam esensial yang bukan menunggu nanti, bukan menunggu kapan, tapi hidup itu hanya di sini sekarang saat ini. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lihat levelnya isinya para Alhamdulillah, yang isinya wa antara teman